Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kami kelas 6 SD Laksamana. Pagi hari ini kita akan belajar, yaitu pelajaran agama Kristen. Untuk tema yang pertama, pagi hari ini kita belajar, yaitu ibadah yang sejati. Bapak yakin bahwa kata-kata ibadah bukanlah hal yang asing lagi bagi kita atau bagi anak-anak kami sekalian. Kita sudah sering beribadah di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bahwa seringkali ibadah itu disalahartikan atau kurang memahami arti ibadah yang sesungguhnya. Terkadang ibadah hanya diartikan hanya sebatas upacara keagamaan yang kita lakukan di gereja atau di rumah atau di mana saja. Untuk itu kita akan belajar apa itu ibadah, ya. Apa sebenarnya ibadah itu? Nah, pengertian ibadah merupakan ungkapan rasa takut, hormat, atau syukur, pujian, serta sukacita kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan atau karena Tuhan sudah mengasihi dan menyelamatkan kita. Nah, jadi kita beribadah dasarnya adalah kita ingin mengucap syukur, atau dasarnya adalah rasa takut kita akan Tuhan. Dia pencipta segalanya, termasuk yang menciptakan kita. Maka patutlah kita memberikan rasa hormat atau rasa takut kita kepada Tuhan. Kita sadar kita hidup sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan. Maka kita bersyukur, memuji Tuhan, dan bersukacita kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, memiliki keluarga yang lengkap, ya, boleh menikmati alam semesta ataupun berkat-berkat yang ada di rumah kita masing-masing. Maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Maka kita memuji Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Nah, itu termasuk ibadah. Yang perlu kita ketahui, ibadah bukan hanya sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang kita lakukan di gereja atau di sekolah kita selama ini sebelum masa pandemi corona ini. Ada ibadah di kelas masing-masing, ada juga ibadah budi pekerti, atau di rumah kita masing-masing. Selanjutnya, ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan rumah-rumah ibadat, melainkan hubungan kita dengan seluruh sikap hidup kita sehari-hari. Jadi ibadah itu berhubungan erat dengan tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita sehari-hari. Nah, untuk itu kita belajar dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini yang dikatakan ibadah yang sejati. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna."
Dari sini kita dapat pengertian apa itu ibadah yang sejati. Ayat 1 tadi mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, kita memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi, kita harus menguasai setiap perkataan, pikiran kita, perbuatan kita. Harus kita selaraskan atau kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan asal-asalan lagi. Seringkali kita berbuat sesuatu sudah menyakiti hati Tuhan. Segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia seperti berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila tidak dilakukan dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, itu tidak dapat dikatakan sebagai ibadah. Kemudian kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, jadi dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27 ini kita bisa melihat apa itu ibadah yang murni dan tak bercacat. Yang pertama di sini adalah mengendalikan lidah. Dalam Yakobus dikatakan, kitab Yakobus, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan atau lidah, dia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, jadi mengendalikan lidah atau perkataan kita, ternyata itu sudah merupakan ibadah. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita tanpa sadar dengan perkataan kita sudah menyinggung perasaan orang lain. Terutama bagi anak ya. Seringkali perkataan kita itu, perkataanmu itu sudah menyakiti hati orang tuamu. Terkadang dalam kemarahanmu kamu mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Bahkan ada juga anak membentak orang tua. Itu sudah menyakiti hati Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 1 dikatakan, anak-anak, ayat 1 sampai selanjutnya dikatakan, anak-anak itu harus menghormati orang tua, taat kepada orang tua. Jadi ketika kamu melakukan firman itu, kamu sudah beribadah. Ketika kamu menghormati orang tuamu, ketika kamu mengatakan kata-kata yang memberkati sesamamu, tidak mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang najis, itu sudah termasuk ibadah yang murni dan tak bercacat. Yang kedua, ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka.
Artinya, kita memiliki perasaan iba atau mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita bisa menolong orang lain, mengapa tidak kita lakukan? Karena itu merupakan ibadah. Dan ingat, ketika kita beribadah, hati Tuhan disenangkan. Ketika hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan mengasihi kita. Ketika Tuhan mengasihi kita, kita akan diberkati, dijaga, dilindungi. Apa yang kita inginkan, Tuhan pasti berikan, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, ibadah yang murni dan tak bercacat adalah menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Ingat, dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Maka kita harus menjaga tubuh kita tetap kudus. Tubuh kita ini milik Tuhan. Maka jangan sembarangan di dalam mengikuti apa yang namanya kesenangan dunia. Jaga dirimu, jaga tubuhmu, jangan dicemarkan oleh dunia atau terkena kepada pergaulan bebas. Memang kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, maka kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Selalu mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menjaga kita. Nah, ini yang dikatakan ibadah yang murni dan tak bercacat. Nah, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat, di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain, atau rekreasi, di mall, dan di semua lokasi. Bahkan ketika kita berkendaraan juga. Ada orang ketika naik mobil, kemudian dilihat orang lain jalan kaki, langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, yang tidak baik. Dengan kata lain, dia menyombongkan diri. Itu bukan ibadah. Ibadah yang benar ketika kamu naik mobil atau berkendaraan, kau lihat temanmu mungkin jalan kaki, bawa sekalian. Yang kedua, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari dan setiap saat, di setiap waktu. Maka setiap waktu, setiap saat, kita harus menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan atau tindakan kita, harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi melakukan keinginan hati kita tanpa kita ingat firman Tuhan. Yang ketiga, ibadah yang benar itu ditujukan kepada semua orang. Ingat, hukum kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang terutama. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sesama itu kita anggap seperti diri kita sendiri. Kalau ini kita lakukan, tidak akan ada orang yang menyakiti hati orang lain. Walau berbeda agama, beda suku, beda warna kulit, beda status sosial. Di mata Tuhan, kita semua sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang, kecuali perbedaan orang benar dan orang fasik atau orang berdosa. Itu pastinya dibedakan. Tetapi
Setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan pasti dikasihinya. Dan kita pun Tuhan inginkan untuk hidup di dalam kasih. Ibadah yang benar berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan kita. Ibadah yang benar berarti tidak boleh menyakiti hati siapapun. Ibadah yang benar berarti kita harus berlaku adil, jujur, benar, dan selalu mau memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kepada orang-orang miskin dan menderita. Nah, sebagai rangkuman bagi kita, ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Sementara ibadah yang benar adalah mempraktekkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan.